Bab 3616. Lebih baik dengarkan aku. Bagaimana, kedua senior, aku tidak berbohong bukan? Sekarang, kalian memiliki hubungan dengan nyawa yang saling berkaitan. Sejujurnya, aku juga tidak memiliki cara lain dan hanya bisa mendamaikan kalian dengan cara seperti ini. Melihat kedua orang itu berhenti dengan tercengang, Erik berbicara dengan tenang. Mendamaikan. Ini dinamakan mendamaikan. Ekspresi Surya segera berubah setelah mendengar ucapannya dan hampir pingsan. Nyawa yang saling berkaitan, bukankah itu berarti jika dirinya meninggal, Yuda juga akan meninggal? Sebaliknya, jika Yuda meninggal, dia juga harus meninggal bersama dengannya. Dia telah bertarung dengan Yuda sepanjang hidup, namun nyawa kedua orang itu saling terkait pada saat ini dan menjadi orang-orang yang terhubung oleh nasib yang sama. Apakah ada yang mendamaikan hubungan orang lain seperti ini? Wajah Yuda juga memerah dan ia sangat marah. Dasar bocah, cepat lepaskan kami. Aku hanya pernah mendengar kalau benda ini digunakan pada pasangan seiman yang saling jatuh cinta. Aku tidak ingin bersatu dengannya. Tindakan Erik ini sama artinya dengan mengikatkan kedua orang yang saling membenci dengan membelakangi satu sama lain, yang tidak hanya tidak boleh membunuh satu sama lain, tetapi juga harus saling bekerja sama untuk bertahan hidup. Kedua orang itu sangat canggung dan hampir depresi. Aku boleh melepaskan kalian, tapi hanya aku yang memiliki caranya dan aku hanya akan membantu melepaskan kalian setelah kita keluar dari sini, ujar Erik secara langsung. Apakah kamu tidak takut kami akan menyerangmu ketika mencelakakan kami seperti ini? Kata Surya dengan nada dingin. Aku tidak takut, aku tidak selemah yang dikira kedua senior. Selain itu, aku memiliki tas penyimpanan, tapi kedua senior tidak memilikinya. Kalau begitu, kami berdua memilih untuk mati di sini, ujar Yuda dengan menggertakkan gigi. Silakan. Jika dipikir-pikir, dalam situasi kalian saat ini, bunuh diri sama artinya dengan membunuh pihak lain, yang sebenarnya sama artinya dengan mati bersama-sama, itu sepertinya cukup bagus. Erik tersenyum, dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman dari kedua orang itu. Mereka tidak mungkin bisa membunuhnya. Jangankan cedera kedua orang itu masih belum pulih, meskipun benar-benar dalam kondisi baik, mereka juga tidak akan menimbulkan masalah internal karena sedang berada pada tempat dengan situasi yang tidak jelas. Lagi pula, tidak mungkin jika kedua orang itu memilih untuk mati daripada menyerah. Hal ini sudah terlihat oleh Erik ketika menyelamatkan kedua orang itu. Jika menghadapi situasi yang pasti berakhir dengan kematian, Surya dan Yuda benar-benar tidak takut mati karena mementingkan harga diri. Namun, jika ada sedikit pun energi kehidupan, kedua orang itu tidak akan rela mempertaruhkan nyawa. Misalnya, ketika mereka jatuh, kedua orang itu bersembunyi di bagian paling dalam dan membiarkan Paman Yuan dan yang lainnya yang melakukan semuanya. Bagaimanapun, kedua orang itu adalah tokoh kuat yang memimpin suatu pihak, yang benar-benar pernah melihat kemakmuran dunia dan menikmati hak dan kekuasaan yang mengerikan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut mati? Kamu. Seperti yang diduga, kedua orang itu sangat emosi hingga tidak bisa berkata-kata. Namun, mereka juga tidak mencelakakan diri sendiri. Meskipun mereka sangat ingin membunuh satu sama lain, bukankah mereka termasuk bodoh setelah melakukannya karena diri sendiri juga akan meninggal? Melihat emosi kedua orang itu yang sudah sedikit mereda, Erik kembali berbicara lagi. Kedua senior, sebenarnya aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi, Pulau Darah sangat aneh. Jika ingin meninggalkan tempat ini,
Satu-satunya cara adalah kita bekerja sama dengan klan iblis dan tidak boleh kurang satu orang pun. Karena waktu kita terbatas, aku hanya memiliki cara ini untuk membuat kalian bersatu. Tuan Qin, apakah menurutmu Yuda akan turut padaku dan bisa bekerja sama setelah mengaitkan nyawa kami? Kamu terlalu lugu, ujar Surya sambil menggelengkan kepala. Haha. Mengapa bukan kamu yang turut padaku? Selain itu, kita juga tidak mungkin bisa turut pada satu sama lain. Yuda juga tersenyum dingin. Erik melambaikan tangan. Karena kedua senior tidak mungkin turut pada satu sama lain, bagaimana jika kedua senior turut padaku? Pada saat ini, Erik juga hanya bisa mengatakan idenya yang sebenarnya. Patuh padamu. Surya dan Yuda memelototkan mata. Aku mengerti, inilah tujuan Tuan Qin yang sebenarnya, kan? Kamu mengikatkan kami berdua, kemudian kamu akan mengarahkan kami, ujar Yuda dengan nada dingin. Benar, suatu tim tentu harus memiliki seorang punggung agar bisa bekerja sama dengan baik. Karena kalian berdua tidak bisa saling toleransi dan tidak bisa turut pada satu sama lain, apalagi yang bisa dilakukan selain kalian turut padaku. Itu bukanlah rahasia, jadi Erik langsung mengaku. Caranya bisa dipikirkan pelan-pelan. Meskipun kamu menyelamatkan kami juga tidak bisa turun pada kultivator satu penurunan. Mengapa? Karena aku tidak suka mempercayakan nyawaku pada orang lain, mungkin Yuda juga berpikir demikian. Surya menunjukkan ekspresi tidak senang dan Yuda juga tidak menyangkal. Erik tersenyum tipis karena dia juga menduga hal ini. Tidak ada satupun kultivator dua kegagalan yang tidak sombong. Selain itu, kedua orang ini sama-sama raja dari suatu pihak. Mereka memiliki banyak kultivator dua kegagalan fase penilaian dan jumlah bawahan satu penurunan mereka bahkan lebih banyak. Kekuatan mereka juga termasuk keberadaan puncak dari tingkat dua kegagalan. Alhasil, Erik hanya seorang pemuda, yang sebelumnya diperlakukan oleh kedua orang itu sebagai letnan junior. Tetapi sekarang, Erik malah ingin memerintahkan mereka dan ingin mereka turut padanya. Kedua orang itu tentu tidak puas. Bagaimanapun, kedua orang itu berbeda dengan tetua Di atau kepala suku Li. Dulu, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa kedua sosok tua ini, mereka juga menyaksikan kemampuannya dan kagum pada kekuatan yang ia tunjukkan berulang kali. Akhirnya mereka bisa menjadi teman. Pada saat ini, dia tidak memiliki waktu untuk perlahan-lahan menjalin hubungan dengan kedua orang itu, tetapi dia juga membutuhkan bantuan kerja sama dari mereka. Namun, dia juga mendapatkan ide yang lain. Kedua senior ingin mempercayakan nyawa pada diri sendiri dan ingin pelan-pelan memikirkan cara, bukan? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk memikirkannya? Tanya Erik. Bobby seharusnya tidak tahu kalau kami berdua masih hidup. Setelah berpikir selama 3-5 bulan, kita seharusnya bisa menemukan jalan keluar, kata Yuda. Tuan Qin, jangan meremehkan perbedaan kultivasi satu penurunan dengan dua kegagalan. Metode yang kami miliki jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan, ujar Surya. 3-5 bulan. Banyak metode. Erik langsung tertawa setelah mendengar ucapan mereka. Kedua senior belum mengetahui peraturan Pulau Darah, kan? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Orang yang tubuhnya ditandai akan memadatkan rantai darah dan dikendalikan oleh Pulau Darah. Tapi, Bobby terlalu naif, dia ingin membunuh kami, jadi dia tidak meninggalkan tanda pada tubuh kami. Kami berdua aman untuk tinggal di sini, ujar Yuda. Tidak diberi tanda. Benar, aku sudah memeriksanya sebelumnya.
Bagaimana jika senior periksa sekali lagi sekarang? Periksa berapa kali pun tetap. Apa yang terjadi? Yuda mengerutkan kening dan mengangkat pergelangan tangannya. Setelah melihatnya, ekspresinya segera berubah drastis dan seketika berdiri. Perkataan Erik memang benar, beberapa tanda kecil muncul pada pergelangan tangan dan pergelangan kakinya pada saat ini. Tuan Qin, apa maksud dari tanda ini? Dibandingkan dengan Yuda, Surya lebih tidak mengetahui situasi Pulau Darah. Melihat Erik bisa bergerak bebas di sini, dia mengira ini hanyalah sebuah pulau yang tidak mengandung banyak reiki langit dan bumi. Setelah melihat tanda pada tangannya pada saat ini, dia juga sedikit terkejut. Bobby bukan ceroboh dan lupa meninggalkan tanda pada kalian, tetapi tanda darah ini otomatis akan memasuki tubuh Taois jiwa dewa semua orang yang memasuki Pulau Darah selain utusan khususnya. Dengan kata lain, kalian sama sekali tidak memiliki waktu 3-5 bulan, bahkan waktu 3 hari pun tidak ada dan akan menjadi tahanan. Menjadi tahanan yang sama seperti para klan iblis itu, kata Surya dengan cemas. Dia tidak mengetahui rahasia Pulau Darah, namun mengetahui beberapa rahasia dari klan iblis panggung berdarah. Benar, kita bertiga akan menjadi seperti semua klan iblis itu. Nada bicara Erik yang dingin sekali lagi membuat ekspresi kedua orang itu berubah. Bersambung.